bukan syuting beneran ya, jadi kayak biasa aja kita ngajar di kelas. Jadi nggak usah diperhatiin kameranya, perhatiinnya saya aja. Jadi oke, kita lanjut aja ya. Materi selanjutnya itu kita akan bahas mengenai ini. Kerja, energi. Oh bukan kerja, di buku kalian ditulisnya usaha. Usaha atau kerja, energi, dan pesawat sederhana. Ketika Anda dengar kata pesawat, jangan dibayangkan pesawat yang bisa terbang, enggak. Namanya pesawat sederhana itu berarti sesuatu yang sederhana. Kenapa namanya pesawat? Ya nggak tahu, mungkin itu istilah bahasa Indonesia aja. Nama di Inggrisnya kalau diterjemahkan sebenarnya bukan pesawat, bukan simple plane gitu ya, pesawat sederhana bukan. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya simple machine. Jadi alat sederhana. Jadi sebenarnya pesawat itu nama lebih bakunya mungkin untuk kata alat sederhana. Contohnya pesawat sederhana itu gunting, kayak gitu gampang-gampang, gunting, tang, apalagi ya, silet, pisau, tangga, ya kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang sederhana. Nah, kita awali kita bahas dengan bahas ini dulu ya, usaha atau kerja, sama energi. Jadi hari ini cukup sedikit ngebut. Oke, kita bahas dulu dari usaha atau kerja. Apa itu usaha? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, usaha atau kerja itu adalah sesuatu yang menghasilkan duit, menghasilin uang, ya nggak? Nah, kalau di konsep fisika hampir sama, tapi yang dihasilkan berbeda. Kalau dalam kehidupan uang, kalau dalam fisika yang dihasilkan dari usaha itu adalah perpindahan, replacement, perpindahan. Jadi usaha apa? Usaha adalah ini. Kalau didefinisikan dari buku ya, hasil perkalian antara gaya F dengan perpindahan. Jadi ketika kita bahas usaha atau kerja, yang penting kalian bisa perkalian. Udah itu aja, simple banget. Yang penting bisa perkalian. 2 kali 3 berapa ya? 2 kali 3. Nah, coba kita cek dulu perkaliannya. Ini berapa? Alesya, wah kelas dong. 6 kali 3. Oke, sip. Keva, 2,5 kali 4. Oke, salah. Prinzi, 2,5 kali 4. 10. 2,5 itu anggap aja kayak 2.500 kali 4, 10.000, ya. Kalau simbolnya gitu. Nanti kita terapkan. Jadi, hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan itu disebutnya kerja. Kenapa simbolnya huruf W? Kenapa? Ini dari bahasa Inggris. Kerja atau usaha, kalau kita bahasa Inggris ini artinya work. Work itu kerja. W ini kerja, satuannya joule, atau bisa kita singkat jadi huruf J. F ini gaya. Kenapa simbolnya F? Kenapa gaya simbolnya? Force. Jadi bahasa Indonesia gaya force, paksaan. Simbolnya, satuannya Newton, atau disimbolkan dengan huruf N. S ini perpindahan. Satuannya meter. Jadi ini cuma perkalian biasa antara gaya dengan perpindahan. Saya kasih contohnya langsung. Misal ini ada kursi. Kursi saya dorong, ya kira-kira aja. Saya nggak bisa pastikan gaya saya berapa ya. Kira-kira aja misalnya saya dorong dengan gaya 20 Newton aja lah. 20 Newton. Terus dia berpindah sejauh 2 meter. Nggak pindah dia. Nggak pindah, nyangkut coy. Saya
dorong, dia pindah 2 meter dengan gaya 20 Newton. Berapa kerja yang saya lakukan? Berapa usahanya? Udah tinggal dikaliin aja 20 kali 2. Sesimpel itu pokoknya. 20 Soalnya kali 2, simpel 40. Ada kursi didorong, gayanya 20 Newton. Terus dia pindah 2 meter. Hitung usahanya atau kerjanya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu cara menjawab soal yang sifatnya hitungan atau fisika di IPA. Kalau soalnya esai, tapi kalau PG langsung jawab kayak tadi aja. Tapi kalau misalnya kebetulan soalnya esai dan itu nggak ada di ujian nanti, itu kalian harus hitung dengan tahap tertentu. Ini pernah diajarin sih di kelas 7 ya. Ya kan? Yang pertama apa dulu? Diketahui dulu. Diketahui yang pertama, yang diketahui itu F-nya, gayanya 20 Newton. Terus yang perpindahannya 2 meter. Habis itu ditanya. Apa yang ditanya? W-nya atau kerjanya berapa? Terakhir baru dijawab. Jawab W sama dengan F dot S. F dikali dengan S. F-nya 20. Oh iya, kamu kalau misalnya ngerjain matematika nggak boleh ada sama dengan direct samping ini ya. Jadi harus di bawahnya. Ini udah pernah dibahas belum sama kita? Sama saya? Oh belum ya? Kayaknya pernah bahas di kelas lain ini. 20 Newton dikali dengan 2 meter. 20 kali 2 40 Joule. Joule-nya dari mana? Ini N, ini M. Boleh ditulis gini, N, M. Tapi NM ini setara dengan Joule. Atau boleh ditulis saja 40 J. Nah, gitu selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Gampang kan ya? Gampang. Sekarang saya tanya lagi. Ini anggap aja bangku, bangku ini beratnya berapa ya? Ada 20 kilo, 10 lah, 10 kilo. 10 kilo berarti kalau saya ngangkat ini ada beban 100 Newton. Saya ngangkat dengan gaya 100 Newton. Terus saya berpindah sejauh 2 meter. Berapa kerja yang saya lakukan? 200 Joule. Ada jawaban lain selain 200 Joule? Ini beratnya 100. Saya ngasih gaya 100 ya dia. Lepas ya. Cepat. 100 Newton. Terus saya berpindah 2 meter. 400. Berapa? 200. Sayangnya jawabannya bukan itu. 400 ya, Pak? Bukan. Jawabannya 0. Ini dia belum saya jelasin tadi. Jadi gini, syaratnya sebuah gaya menghasilkan kerja, arah gaya itu harus searah dengan perpindahan. Jadi kalau misalnya saya dorong ini ke sebelah kanan kalian, ini kan saya dorong ke kanan, dia pindahnya ke kanan. Nah, gaya yang saya kasih baru melakukan kerja. Tapi di kasus kedua, dan biasanya ada guru yang iseng bikin soal ini nih kalau misalnya di kerja. Ini saya kasih gayanya ke atas. Karena saya ngangkat dorongnya ke atas nih. Saya nahan dengan gaya ke atas. Tapi saya pindahnya ke samping. Artinya arah gaya dengan arah perpindahan ini enggak searah. Atau kalau dalam bahasa matematikanya tegak lurus sebenarnya ini. Nah, kalau kayak begini kasusnya, meskipun saya bawa ini sampai 5 km, tetap saya dihitungnya kerjanya 0. Nah, itu khusus dalam fisika kayak gitu. Udah capek tapi nggak melakukan kerja atau usaha. Syarat keduanya di sini. Arah gaya harus searah dengan perpindahan. Baru kita bisa disebut melakukan kerja. Meskipun nanti dalam level yang lebih tinggi ada hubungannya sama sudut nanti. Kita belum bahas level sekarang, masih SMP mah belum bahas. Intinya gitu aja. Kalau misalnya saya ngangkat, saya pindahnya ke samping, berarti nggak bekerja, nilainya 0. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Yaudah, silakan boleh ditulis dulu. Saya tulis contoh kedua yang tadi yang saya angkat. Misalnya ada orang dia angkat bola ini dengan gaya angkatnya gaya 100 Newton.
Dia berpindah jauh 10 meter. W sama dengan 0. Yuk kita lanjut sedikit. Yang kedua, ada yang disebut sebagai daya. Daya itu disimbolkan dengan huruf P. Kenapa P? Ya simbol P banyak sih di fisika ya. Salah satunya daya. P itu dari bahasa Inggris lagi-lagi. Power. Power. P itu apa? Langsung aja saya tulis kalau dirumuskan ya. Kalau rumusnya itu P itu W dibagi dengan T. Apa itu T? T ini waktu. Waktu dalam detik atau second. W itu kerja tadi udah atau usaha dalam joule. P ini daya. Satuan dari daya itu watt. W A T T bukan watt apa ya? W A T T watt. Watt. Pernah dengar kata watt nggak sebelumnya? Pernah di mana? Di peralatan listrik ya nggak? Ya, listrik. Ya, itu nanti kita akan pelajari di kelas 9 mengenai daya listrik ada. Tapi intinya sama sebenarnya. Apa itu daya? Daya adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi berapa usaha yang dilakukan tiap detiknya, itu disebut sebagai daya. Ada di buku kalian lah. Usaha yang dilakukan per satuan waktu. Kalau ada hubungannya sama energi gini deh. Lampu ini misalnya, lampu itu sekitar berapa ya? Ada yang 8 watt, ada yang 6 watt, anggap aja nih 8 watt. Apa maksudnya 8 watt dari lampu? Jadi tiap 1 detik dia mengkonsumsi energi atau melakukan usaha sebesar 8 watt tiap 1 detik. Berarti kalau 3 detik berapa? Ya 8 kali 3 aja. Nanti di kelas 9 kita coba belajar ngitung tuh. Kalau misalnya di ruangan ini ada peralatan elektronik sekian, terusnya dayanya sekian, biaya listrik per kWh-nya sekian, kita bisa hitung nanti berapa biaya yang kita keluarkan setiap bulannya. Termasuk di rumah kalian juga, kalau mau iseng itu mah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Nggak ada. Sebelah kiri, paling kiri udah belum? Udah ya. Ini saya hapus dulu. Kita coba contoh soalnya. Ini hapus ya kayak. Kita lanjutin perhitungan di nomor 1 aja ya. Nomor 1 itu kan hitunglah usahanya, kita dapat nilainya 40 joule. Jika nomor 3, jika kursi bergeser untuk soal nomor 1 dalam waktu 2 detik, hitung besar dayanya. Oke, yang pertama perlu diketahui dulu. Boleh disingkat jadi dik gitu nggak apa-apa. Diketahui W-nya berapa tadi? 40 joule. Terusnya waktunya 2 detik. Yang ditanyakan berapakah nilai power atau P-nya atau dayanya? Jawab. P sama dengan W dibagi dengan T. W-nya di situ 40 dibagi 2 detik. Berapa 20 joule per detik, atau boleh ditulis 20 watt. Ya, kalian langsung jawab watt aja nggak apa-apa. Watt. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut ya sedikit aja. Ada 2 rumus lagi di energi. Sebenarnya bentuk energi itu ada banyak sih. Ada energi listrik, energi panas.
Energi listrik dipelajari kelas 9, energi panas di kelas 7 kan? Kalor masih ingat? Tahu kalor? Apa? Kalor. Kalor itu panas. Yang kita bahas hari ini adalah energi yang ada hubungannya sedikit sama gerak. Jadi yang pertama, oh ya tadi apa energi itu? Boleh jadi dulu. Kemampuan untuk melakukan kerja. Makin tipis. Kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, kalau kalian punya energi lebih besar, artinya kalian bisa melakukan usaha yang lebih besar atau lebih banyak. Ya sama aja kalau kalian mau kerja keras, misalnya mau olahraga atau apa, pasti harus makan dulu kan ya, untuk dapat energi. Yang pertama kita bahas ada yang disebut sebagai energi, saya singkatnya aja ya, energi potensial. Apa itu energi potensial? Gini, kalau misalnya ada bola, dia ada di posisi sini, sama ada di posisi yang lebih tinggi, mana yang lebih besar energinya? Posisi yang lebih tinggi. Jadi energi potensial kalau didefinisikan secara gampangnya energi yang muncul karena gravitasi. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua karena kedudukannya atau karena posisinya. Kalau ditulis gitu. Energi yang muncul karena posisi sebuah benda. Posisi atau kedudukan sebuah benda. Kedudukan sebuah benda. Dirumuskan, ini juga gampang rumusnya, simpel, perkalian. Sekali lagi ini perkalian, yang penting sudah perkalian. Fp sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Fp sama dengan m dikali g dikali h. Fp sama dengan mgh. Fp itu energi potensial, satuannya joule. Sama kayak tadi apa? Sama kayak kerja atau usaha, satuannya joule. Terusnya m ini apa? Massa. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita nyebutnya berat, tapi kalau di fisika kita nyebutnya massa. Massa itu satuannya kilogram. S-nya 2 ya? Iya. Terus S-nya 2. Dingin dong. Iya. G percepatan gravitasi. Yang nilainya 9,8 kali 9,8 meter per second kuadrat. Atau karena kita masih SMP, kalian masih SMP, udah dibulatkan aja jadi 10 biar gampang hitungnya. 10 meter per second kuadrat. Terusnya H-nya ketinggian. Height ya benar. Ketinggian. Satuannya meter. Jadi cuman perkalian biasa aja. Apa bukti energi potensial? Makin tinggi posisinya makin besar energinya. Ya kita coba aja gini. Misal di sini ada 2 gedung. Ini ada gedung pertama. Jelek banget. Nah, pokoknya gedung lah ini. Tingginya misalnya 200 lantai. Terus ada gedung kedua di sini tingginya 2 lantai. Misalnya ya, perbandingan aja. Nah, misalnya juga ada orang stres yang pengen bunuh diri. Ini di sini, ini di sini. Ini jangan ditiru. Kalau misalnya ada orang yang pengen bunuh diri, lebih enak yang mana? Ini apa ini? 1 atau 2? 1, kenapa? Ya lebih enak, langsung jatuh. Mati. Ya nggak? Kalau ini jatuh tuh patah tulang dulu, ke rumah sakit dulu, dioperasi dulu, keluar biaya, repotin keluarga, baru mati. Jadi lebih banyak keluar uang. Kalau ini langsung gugur beres. Kenapa bisa gitu? Karena makin tinggi posisi kalian, ya energi kalian makin besar. Boleh dicoba, silakan. Kamu mau nyoba mah? Cara kita coba hitung aja. Yang hitungannya hitungan biasa. Misalnya si orang ini dia punya massa 50 kg. Ini 200 lantai, anggap aja satu lantainya 2 meter ya, di 400 meter. Ketinggiannya 400 meter. Yang ditanyakan, hitunglah energi potensialnya. Oke, sama kayak tadi diketahui M-nya 50 kg, terusnya ketinggiannya 400 meter, terus apa lagi?
percepatan gravitasi biasanya gini. Kalau misalnya nggak ditulis di soal, udah pakainya 10 aja. Kalau saya sih baik, biasanya saya kasih soalnya 10. Ditanyakan berapakah energi potensialnya. Oke, langsung kita jawab. Ini simple sih. EP sama dengan M G H. M-nya berapa? 50. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ketinggiannya 400 meter. Oke, saya tidak mau menghitung hitungan yang gampang ini. Silakan coba maju. Satu orang aja. Saya panggil baru belum ya? Secara acak aja. Sekarang tanggal berapa? Oh, 14. 14, absen 14. Ini apa nih? 4. 14. Fauzan ada Fauzan. Fauzan mana Fauzan? Fauzan coba dihitung salah benar, ya nggak masalah. Nanti saya sensor kalau misalnya nggak salah. Saya cut nggak apa-apa. Coba dikerjain aja dulu. Kalau benar saya kasih plus, kalau salah nggak apa-apa. Ini cuma jadi 50 kali 10. Oke, jadi hasilnya berapa? 200.000. Dan gitu doang, bisa ya. Nah, ini agak kalau misalnya mau disimpelkan, disederhanakan, pernah belanja nggak? Oke, kalau pernah belanja, misalnya saya beli buku harganya segini, berapa ini? 100.000. Jadi 1000 itu 03 di belakang ini sebenarnya hitungannya udah benar sampai sini. Ya benar, saya benerin kalau soalnya begini. Tapi kalau mau disederhanakan lagi, boleh angka 03 di belakang itu dihilangkan jadi huruf K, diganti huruf K. Jadi 200 K J. K itu apa sih? 1000, ya. Kenapa simbolnya huruf K? Apa bahasa Inggrisnya? Benar. K itu apa? Kilo. Kilometer. 1 kilometer 1000 meter. 1 kilojoule 1000 joule. 100 K 100.000 kilo. Dia 100.000 benar. Jadi K itu kilo. Kilo itu kali 1000. Lagi kita akan bahas mengenai energi kinetik. Kinetik energi. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik seperti namanya, kinetik itu ada hubungannya sama gerak. Jadi energi kinetik adalah energi yang ada hubungannya dengan gerak. Energi yang muncul karena gerak. Energi yang muncul karena gerak benda. Rumusnya perkalian lagi, tapi di sini ada kuadratnya. Masalahnya bisa nggak kuadrat-kuadratan? Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan m-nya ini massa, v-nya kecepatan. Kenapa simbolnya v? Kenapa simbolnya v? V itu dari bahasa Inggris lagi-lagi. Ya banyak istilah fisika, IPA itu dari bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya kecepatan? Berisi. Speed ya, speed itu kelajuan. Tapi hampir sama lah. Kenapa simbolnya huruf S? Karena ada nama lain dari kecepatan. Velocity. Jadi tren velocity yang kemarin rame, arti dari velocity sebenarnya kalau di Indonesia kan artinya kecepatan. Kuadrat, udah. Ini kan untuk perkalian ya. Perkalian dengan kuadrat artinya kalau misalnya kecepatan makin tinggi, kecepatan benda makin tinggi, energi makin apa? Ambil. Kalau kecepatan makin lebarnya kencang. Tangkap. Keva. Artinya apa? Kecepatan benda makin tinggi, energinya makin
makin besar, ya enggak? Ya. Jadi kalau misalnya tadi saya lempar pelan gampang ditangkapnya, tapi lempar kencang dikit agak susah sedikit ditangkapnya. Artinya makin tinggi kecepatan, energi makin besar. Yang kedua, pengaruhnya sama M, massa. Makin berat, tanda kutip makin berat benda, makin susah dihentikan. Ini enteng. Sekarang kita coba. Iya. Ini berat. Ya, manjur. Kalau makin berat, energinya makin besar juga. Ya lebih enak ditabrak mobil apa tabrak sepeda? Tergantung tujuannya. Kalau pengen mati, lebih enak tabrak mobil. Oh iya, benar. Ya kalau misalnya suruh milih, mending ditabrak kereta apa tabrak mobil? Enggak, dua-duanya sih. Ya dua-duanya masanya besar, kecepatannya tinggi, jadi energinya besar. Nah udah gitu. Habis ini contoh soal, tapi nunggu kalian selesai nulis dulu. Sedikit habis ini kita udah beres. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir kali ini. Apa latihan soal ya nanti? Baik. Misalnya, ini dua ya, nomor 2. Ada bola masanya 0,5 kg. Dia dilempar, punya kecepatan berapa ya? 4 aja deh, 4 meter per second. Yang ditanyakan, hitunglah nilai energi kinetik. Oke, sama kayak tadi, diketahui massa 0,5 kg, kecepatan 4 meter per second. Yang ditanyakan, berapakah nilai energi kinetiknya? Jawab. CWB. PK sama dengan setengah mv kuadrat. Saya masukin angkanya dulu. Setengah dikali masanya 0,5. Satuannya saya ulangi dulu aja ya. Ini. Kecepatannya 4 pangkat 2. Nah, sekarang kita coba. Siapa yang mau coba ngitung? Sekarang tadi tanggal udah, bulan, ya. Ayo berapa sekarang? 10. Ya, kita lanjut tadi hitungannya Astika. Terima kasih Astika. Setengah mv kuadrat, setengah dikali 0,5. 0,5 itu sama dengan setengah sebenarnya. Jadi kamu boleh tulis jadi setengah ini nggak masalah, tapi ditulis 0,5 juga boleh kalau tahu maksudnya ya. Nah, 4 pangkat 2. Nah, ini harus ingat-ingat lagi. Ada yang namanya aturan dalam mengerjakan matematika, sederhana banget. Yang pertama yang harus didahulukan itu adalah tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung, kerjain duluan. Yang kedua pangkat. Urutan ketiga perkalian dan pembagian. Yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Kebetulan di sini paling tinggi pangkat. Jadi kamu kerjain pangkat duluan. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Oke, ini saya hapus biar nggak bikin bingung. 16. Setengah dikali dengan 0,5. 0,5 diganti sama Astika jadi setengah biar gampang hitungnya. Kenapa? Karena setengah dikali setengah, tinggal kalikan aja. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4. 2 kali 2, 4. Jadi dapat 1/4 dikali dengan 16. 1/4 kali 16 gimana Pak? Bingung saya. Ya udah, 1/4-nya dari 16. 16 bagi 4. 4. Coba. Udah gitu doang. Simple ya. Simple. Tapi yang bikin susah, bukan yang bikin susah ya. Yang bikin kalian gak bisa apa? Karena kalian cuma ngeliatin saya ngitung atau teman kalian ngitung. Matematika itu, ini pernah saya bilang, hitungan itu nggak sama dengan PPKN atau agama. Kalau agama kalian cukup baca, atau PPKN kalian cukup baca, hafalin, bisa saya yakin. Tapi kalau hitung-hitungan, selain kalian ngebaca, kalian ngapalin rumusnya, kalian juga harus nyoba sendiri. Sama kayak olahraga. Matematika itu kalau saya bilang sama kayak olahraga, cuma dia olahraganya otak. Kalau olahraga fisik, kalian ngeliatin orang main futsal, bisa nggak main futsal? Nggak bakalan bisa. Sampai apa? Sampai kalian nyoba sendiri, terus main, baru lama-lama jago main futsal. Matematika juga sama. Kalian ngeliatin saya kerjain soal nggak bisa, tapi harus nyoba dulu.
ngerjain, mau salah mau bener kerjain aja, coba terus. Nanti lama-lama terbiasa. Habis terbiasa ya bisa. Udah gitu aja. Oke, masih ada waktu, udah nggak ada waktu, tapi terima kasih. Hari ini nanti saya kasih latihan soal aja buat di rumah.